1212121 dari kelas M21F Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sejarah dan perkembangan teknologi komputer. Baiklah, kita langsung saja ke pembahasan kita. Yang pertama adalah apa sih pengertian dari komputer? Komputer secara bahasa yaitu berasal dari bahasa Latin, yaitu computere, yang berarti alat hitung. Kemudian di awal pembuatan komputer dan didesain itu bertujuan sebagai alat bantu untuk menghitung angka-angka. Jadi awalnya komputer itu dibuat serta didesain hanya untuk membantu proses perhitungan yang berkaitan dengan angka-angka. Kita lanjutkan ke pengertian komputer secara umum adalah suatu alat atau perangkat elektronik yang dapat digunakan untuk mengolah data sesuai dengan prosedur yang telah dirumuskan sebelumnya sehingga menghasilkan informasi bermanfaat bagi penggunanya. Saat ini komputer digunakan hampir di semua aktivitas manusia termasuk bidang pekerjaan, mulai dari bidang pendidikan, kedokteran, pertahanan, dan masih banyak lagi. Lalu gimana sih sejarah dan awal mulanya terciptanya komputer? Komputer pada saat awal dibuat sebagai kalkulator mekanik atau mesin penghitung. Hal tersebut merujuk pada istilah komputasia yang berarti penghitung, sehingga komputer berarti orang atau alat yang digunakan untuk berhitung. Tetapi seiring dengan perkembangan zaman, komputer terus berevolusi menjadi mesin yang serbaguna dalam kegiatan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Komputer pertama kali ditemukan oleh Charles Babbage. Charles Babbage menyelesaikan prinsip-prinsip komputer digital seabad penuh. Sebelum perkembangan besar mesin hitung elektronik, terjadi mesin yang dirancang yang diberi nama mesin analitis yang mampu melaksanakan apa saja yang bisa digunakan kalkulator. Namun sayangnya, berhubung pada abad ke-19 teknologi belum maju, beliau tidak merampungkan konstruksi mesin analisis tersebut. Pada tahun 1937, ilmuwan Johann V. Atanasoff membuat komputer rancangannya yang bernama Atanasoff-Berry Computer atau ABC, yang dijadikan cikal bakal komputer elektronik yang pertama. Dalam perkembangan komputer memiliki 5 generasi yang berbeda. Generasi pertama yaitu pada tahun 1940 sampai dengan 1955. Komputer generasi pertama yaitu UNIVAC dan ENIAC menggunakan 18.000 tabung vakum dengan ukuran 1.800 kaki dan mempunyai berat yang mencapai sekitar 30 ton. Selain itu, pengoperasian komputer ini sangat sulit dan biaya yang sangat mahal. Dana yang diperlukan perangkat tersebut mencapai $1 juta. Pengguna komputer ini harus memakai kartu berlubang atau disebut punch card, serta pita kertas untuk melakukan input agar dapat melakukan output yang dihasilkan berupa printout. Tujuan utama dari komputer ENIAC ini untuk membantu US Army agar dapat menghitung target sasaran bom pada Perang Dunia Kedua. Pada generasi kedua dari tahun 1964 hingga 1971, teknologi tabung vakum yang digunakan pada generasi pertama mulai tergantikan dengan transistor. Keunggulan komputer generasi kedua ini dinilai jauh lebih efisien dibanding tabung vakum dengan bentuk yang lebih kecil serta hemat energi. Selain itu, biaya pembuatan komputer ini pun jauh lebih terjangkau dibandingkan dengan komputer generasi pertama. Pada periode inilah bahasa pemrograman mulai diperkenalkan. Komputer generasi pertama menggunakan bahasa mesin dan generasi kedua menggunakan bahasa assembly dan bahasa simbolik. Komputer generasi kedua ini banyak digunakan di beberapa instansi seperti universitas, perusahaan, hingga pemerintahan. Selain itu, pada generasi kedua komputer ini, teknologi penyimpanan memori sudah berubah dari drum magnetik menjadi teknologi magnetik. Pada tahun 1965 hingga 1971, generasi komputer ketiga dimulai dengan menggunakan Integrated Circuit atau ICS digunakan sebagai komponen dasar komputer, bukan lagi menggunakan transistor. Namun transistor tetap digunakan dengan ukuran yang lebih diperkecil. Komputer generasi inilah cikal bakal komputer yang menggunakan keyboard dan monitor dengan tampilan sistem operasi yang dapat membuat operator berinteraksi. Komputer generasi ketiga ini 10.000 kali lebih cepat dibandingkan generasi pertama.
Komputer ini sudah menggunakan visual display dan dapat mengeluarkan suara. Selain itu, komputer generasi ketiga ini sudah dapat melakukan multiprocessing dan mampu melakukan komunikasi dengan komputer lain. Komputer ini juga lebih murah dan dapat dijangkau masyarakat umum. Pada tahun ini juga komputer berkembang sangat pesat. Tahun 1971 hingga sekarang adalah komputer generasi keempat yang menggunakan mikroprosesor sebagai komponen dasar komputer. Chip mikroprosesor ini memiliki ribuan transistor dan beberapa macam elemen sirkuit yang saling terhubung menjadi satu. Pada periode inilah Intel menjadi perusahaan yang paling berpengaruh terhadap perkembangan chip mikroprosesor yang merupakan cikal bakal perkembangan komputer canggih seperti sekarang ini. Pada tahun 1971, IBM menciptakan komputer yang didesain khusus untuk kalangan rumahan. Pada tahun 1985, perusahaan Apple mengeluarkan sistem operasi komputer yang bernama Macintosh. Pada generasi keempat ini, komputer jinjing atau yang disebut sebagai laptop tercipta. Sekarang hingga masa depan, komputer generasi 5 masih dalam tahap pembangunan, di mana generasi ini memiliki kemampuan mendengar, berbicara, dan melihat. Tentunya generasi komputer ini sangat canggih. Komputer ini mempunyai teknologi yang dibuat dengan kecerdasan buatan atau yang disebut dengan artificial intelligence. Saking canggihnya komputer ini, para ilmuwan mencoba membuat komputer yang dapat memiliki pikiran layaknya manusia. Nah, itu dia sejarah dan perkembangan teknologi komputer. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.